Shalom Bapak Ibu Saudara semua. Pada siang hari ini saya diberikan kesempatan untuk membawakan firman Tuhan. Dan kita akan melanjutkan ya pembahasan firman Tuhan di surat Filipi. Surat Filipi pasal yang kedua ayat 12 sampai yang ke-18 ya. Surat Filipi pasal yang kedua ayat 12 sampai yang ke-18. Nah, Bapak Ibu Saudara, sebelum saya membacakan teksnya untuk kita saya ingin kita mereview sedikit ya pembahasan firman Tuhan kesempatan lalu waktu saya berkhotbah ya. Jadi kita sudah mempelajari ya, mengenai pikiran Kristus ya, satu pikiran, yakni pikiran Kristus, memiliki satu pikiran, memiliki keharmonisan ya, membentuk keharmonisan di dalam jemaat itu bagaimana caranya ya. Paulus memberikan nasihat kepada jemaat di Filipi yang sedang dikatakan mengalami konflik di dalamnya, mengalami pertengkaran di dalam jemaat Filipi itu. Nah, sehingga Paulus ini memberikan nasihat, kamu itu harus bisa memiliki satu pikiran, satu hati, satu jiwa. Nah, pikiran seperti apa yang Paulus ingin jemaat miliki ya? Ya, kita menjelaskan pikiran Kristus. Pikiran Kristus itu seperti apa? Pikiran Kristus itu ya, kalau kita melihat pribadi Kristus, teladan Kristus bagaimana ketika dia turun ke dunia, mengambil rupa seorang hamba, menanggalkan kemuliaannya ya, menyembunyikan kemuliaannya supaya tidak dilihat orang, tidak menganggap kesetaraannya sebagai Allah itu sebagai sesuatu yang harus dipertahankan ya. Itu merupakan pikiran Kristus, kerendahan hatinya, kerelaannya untuk berkorban bagi manusia, kerelaannya untuk menjadi hamba, melayani satu dengan yang lain. Pikiran seperti itu yang harus dimiliki oleh jemaat supaya ada keharmonisan di dalam jemaat. Nah, sekarang setelah kita memahami seperti apa pikiran Kristus itu, seperti apa jalannya, Paulus ingin mengajak kita untuk melihat bagaimana peran kita dan juga peran Allah dalam segala usaha kita. Apa dampaknya bagi orang-orang sekitar kita, dan sukacita apa yang akan kita dapatkan ketika kita berusaha dengan penuh ucapan syukur ya. Jadi khotbah saya pada hari ini berjudul bekerja dalam ucapan syukur. Kita baca teksnya di dalam Filipi 2 ayat 12 sampai 18. Begini bunyi firman Tuhan, hai saudara-saudaraku yang terkasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercelah di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini. Sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia, sambil berpegang pada firman kehidupan, agar aku dapat bermegah pada hari Kristus, bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah. Tetapi sekalipun darahku dicurahkan pada korban dan ibadah imanmu, aku bersukacita, dan aku bersukacita dengan kamu sekalian. Dan kamu juga harus bersukacita demikian, dan bersukacitalah dengan aku. Nah, Bapak Ibu Saudara, ada beberapa poin penting yang ingin saya sampaikan ya. Oke, next ya. Oke, ini yang tadi saya bahas ya, preview sebelumnya seperti apa Paulus sudah mengajarkan kita untuk hidup harmonis. Next ya, lewat ya ini. Nah, poin yang pertama saya ingin sampaikan adalah bagaimana Paulus itu mengajak kita melihat usaha kita dan juga peran Allah di dalam usaha kita ya. Di poin yang pertama saya ingin membahas mengerjakan keselamatan ya. Nah, di ayat 12 tadi dikatakan, hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, Bapak Ibu Saudara, di ayat 12 ini ada kata yang tidak diterjemahkan ya. Kata hoste yang artinya oleh sebab itu ya. Kata oleh sebab itu ini berarti menghubungkan perikop ini, ayat 12 ini dengan perikop sebelumnya, dengan ayat sebelumnya ya. Sebelumnya kita sudah membahas bagaimana Carmen Christi ya, himne dari Tuhan Yesus Kristus, himne tentang Tuhan Yesus ini mengenai kerendahan hatinya, mengenai inkarnasinya ini. Nah, sekarang lagu ini Paulus coba hubungkan. Kamu sudah tahu sekarang lagunya seperti apa.
Kristus itu seperti apa? Kristus itu bagaimana teladannya? Pikirannya seperti apa? Nah sekarang oleh sebab itu, dari apa yang kamu ketahui itu, kerjakanlah keselamatan. Dari apa yang kamu ketahui itu, lakukanlah ini, lakukanlah itu. Ya. Jadi ada praktek ya, yang ingin Paulus tekankan di sini. Praktek yang didasari oleh pengetahuan firman Tuhan. Ya. Nah, pertama-tama kita mau melihat bagaimana Paulus menasihati jemaat di Filipi. Ya, dia memanggil jemaat itu sebagai saudara-saudaranya. Paulus ini tahu bahwa jemaat Filipi ini ada kekurangannya, ada pertengkaran, ada keributan di situ. Tetapi Bapak Ibu Saudara, Paulus ini mengikuti, dia melakukan apa yang diajarkannya. Kalau Bapak Ibu ingat kesempatan waktu lalu, Paulus menasihatkannya, mengajarkan bagaimana supaya jemaat itu tidak membesar-besarkan kekurangan sesamanya, ya, tetapi melihat kebaikannya, ya, melihat kelebihannya. Ya. Kalau ada kesalahan, kalau ada kekurangan, itu harus kita ampuni. Tapi kalau ada kelebihan, kebaikannya, itu yang harus kita ingat selalu di dalam kehidupan orang lain dan di sekitar kita. Ya. Nah, Paulus begitu juga di sini, di ayat 12 ini, dia mengatakan, hai saudara-saudaraku yang kekasih. Dia menganggap jemaat ini sebagai saudara. Dia mengatakan, kamu senantiasa taat. Ini kelebihan jemaat di Filipi. Sekalipun ada kekurangannya, sekalipun ada kelemahan mereka dalam bertengkar satu dengan yang lain, tapi Paulus melihat bahwa jemaat di Filipi ini taat, senantiasa taat. Nah, dari kelebihan jemaat di Filipi ini, dia mendorong jemaat itu untuk apa? Untuk semakin lebih taat. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir, katanya. Ya. Nah, jadi ketimbang untuk membesar-besarkan kekurangan jemaat, dia melihat, oh ada kelebihan dari jemaat Filipi ini. Dan dari sini dia ingin mendorong jemaat Filipi itu, ayo kamu sudah taat, lebih taat lagi, ayo bisa. Jadilah lebih taat lagi dari yang biasanya. Ya. Nah, kemudian apa yang dia ingin jemaat itu lakukan? Apa yang Paulus inginkan dari jemaat supaya lebih taat lagi? Dia katakan mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar. Nah, Bapak Ibu Saudara, ayat 12 ini sering sekali dipakai sebagai dasar ya untuk melenceng gitu ya dari pengajaran kekristenan yang biasanya gitu ya. Oh, dari ayat ini kita bisa melihat bahwa Paulus itu mengajarkan keselamatan berdasarkan usaha, berdasarkan perbuatan, ya. Kita harus bisa mengerjakan keselamatan. Kita harus, kalau mau selamat masuk surga, kita harus bekerja, berusaha. Ya. Seringkali seperti itu Bapak Ibu Saudara. Ya. Nah, sebenarnya apa maksud Paulus di sini? Tentu saja kita tidak bisa mempercayai hal tersebut. Keselamatan itu kita percaya bahwa keselamatan itu berasal dari iman pada Tuhan Yesus Kristus. Kita terima dengan iman, ya. Tuhan Yesus yang mengerjakannya untuk kita. Tetapi kenapa sekarang di sini Paulus mengatakan kerjakanlah keselamatanmu? Ya. Ini jadi seperti seolah-olah kita melihat Alkitab itu kontradiksi, ya, bertentangan satu dengan yang lain. Nah, Bapak Ibu Saudara, pada dasarnya, next, ya, kata mengerjakan ini ya, di sini menggunakan kata katergezoma ya, tidak perlu dihafali, nggak apa-apa, ya, katergezoma ya, artinya itu mengerjakan, menghasilkan, mencapai sesuatu, dalam hal ini keselamatannya. Jadi ada sesuatu yang dihasilkan. Dia berusaha, seseorang itu berusaha untuk menghasilkan sesuatu, mewujudkan sesuatu. Yang diwujudkan di sini adalah keselamatan. Jadi jelas sekali Paulus maksudkan di sini, usahakanlah keselamatan, hasilkanlah keselamatanmu. Keselamatan dalam hal apa? Tidak mungkin Paulus berkata keselamatan untuk masuk surga. Karena pada ayat-ayat sebelumnya ya, dia itu saya berikan di Filipi 1:29 dikatakan oleh Paulus, sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus. Jadi Paulus ini sudah bilang di ayat 29, iman itu berasal dari Allah, dikaruniakan oleh Allah. Iman untuk percaya kepada Tuhan Yesus itu dikaruniakan, pemberian dari Allah, bukan usaha kita. Untuk beriman kepada Yesus saja itu bukan usaha kita Bapak Ibu Saudara. Itu pemberian dari Allah Bapa. Apalagi keselamatannya. Keselamatannya itu pemberian dari Allah, bukan usaha kita. Lalu apa yang dimaksudkan Paulus di sini? Apa yang harus kita hasilkan? Keselamatan dengan maksud apa yang dimaksud oleh Paulus di sini? Nah, Paulus di sini sedang berbicara tentang keselamatan dalam hal pengudusan, ya, pengudusan.
pengudusan orang percaya, proses pengudusan orang percaya. Next. Ya, jadi di sini ada rantai mas keselamatan ya Bapak Ibu Saudara. Mungkin kita sudah familiar ya dengan rantai mas keselamatan ini. Jadi kita tahu ya, kita sudah dibenarkan. Ini waktu kita percaya kepada Tuhan Yesus ini, kita dibenarkan ya. Statusnya kita dibenarkan di hadapan Allah. Kita begitu percaya pada Tuhan Yesus di hadapan Allah, kita itu dibenarkan. Oke, kamu sekarang orang benar. Kamu layak masuk surga karena percaya pada Tuhan Yesus Kristus. Nah, tetapi yang dimaksud oleh Paulus di sini, kerjakanlah keselamatanmu, ini adalah proses pengudusan ini Bapak Ibu Saudara. Proses ini yang berlangsung seumur hidup kita sampai kita mati. Karena Bapak Ibu Saudara, oke, kita sekarang mengatakan kita percaya kepada Tuhan Yesus. Kita katakan pada orang-orang, oh saya sudah diselamatkan. Pertanyaannya sekarang adalah apa buktinya? Apa yang membuat orang itu dapat melihat bahwa kita ini adalah orang-orang yang sudah diselamatkan? Apa bukti nyata kepada dunia di luar sana yang membuat mereka melihat, oh ini adalah orang-orang yang akan masuk surga? Kita mengaku, kita percaya kita akan masuk surga. Tapi apakah kelakuan kita, pikiran kita, hati kita, cara kita bicara itu sudah mewakilkan, sudah mencerminkan penghuni surga? Disinilah yang dimaksudkan oleh Paulus Bapak Ibu Saudara. Keselamatan yang dimaksudkan adalah hidup yang mewakilkan orang yang sudah diselamatkan. Itu yang harus kita usahakan, itu yang harus kita kerjakan. Kita harus berusaha, kita harus bertobat berulang-ulang kali. Kita harus mengubah cara kita berpikir, cara kita melihat, cara kita bicara, cara kita bertindak. Supaya apa? Supaya kita bisa mewujudkan hidup seseorang yang sudah diselamatkan. Supaya kita bisa mencerminkan kehidupan orang yang sudah diselamatkan. Kita bisa aja ngomong kepada orang-orang, oh saya sudah percaya Yesus, saya yakin masuk surga. Apa buktinya? Hidupmu gak berubah-berubah, cara mau bicara masih kasar, cara mau berperilaku masih tidak senonoh. Buktikan dalam perilaku kita. Itulah sebabnya kita dituntut, kita diharuskan, kita didorong, dinasihati untuk bertobat setiap hari Bapak Ibu Saudara, untuk minta ampun kepada Tuhan, untuk mengubah perilaku kita. Nah, ada hal-hal Bapak Ibu Saudara yang harus diperhatikan dalam mengerjakan keselamatan. Yang pertama, kita dituntut ya, disuruh untuk mengerjakan keselamatan bersama-sama ya. Di ayat yang masih di ayat yang ke-12 tadi, tetaplah kerjakan keselamatanmu ya. Keselamatanmu ini, mu-nya itu jamak ya, kepada orang banyak, bukan saja kepada pribadi, kepada satu pribadi saja, tapi kerjakanlah keselamatan kalian, kalau bisa dikatakan secara literal. Jadi Bapak Ibu Saudara, seperti yang sempat dulu saya katakan, tidak ada namanya pertapa Kristen ya. Tidak ada orang Kristen yang bisa bertumbuh seorang diri. Kita semua saling membutuhkan sama satu dengan yang lain. Kita semua sama-sama membutuhkan untuk bisa bertumbuh di dalam iman, di dalam kerohanian. Kita semua ini besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Itulah sebabnya kita harus datang beribadah. Itulah sebabnya kita harus memiliki komunitas gereja. Itulah sebabnya kita harus memiliki komunitas orang-orang percaya, berteman dengan orang-orang percaya yang lain. Supaya apa? Supaya kita bisa, misalnya saya ada kekurangan, Bu Diana bisa menasihati saya, memberikan saya dorongan, menyemangati saya contohnya. Itulah sebenarnya dikatakan kerjakanlah keselamatanmu secara bersama-sama, supaya kita bisa saling bertumbuh, sama-sama bertumbuh. Nah itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dengan takut dan gentar. Kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Ya sudah jelas ya, dengan takut dan gentar, bukan pada Paulus, bukan kepada gembala, bukan kepada pelayan Tuhan, tapi kepada Tuhan, kepada Allah. Oleh sebab itu Paulus katakan di ayat 12 tadi, waktu bukan saja waktu aku tidak hadir, tetapi terlebih lagi waktu aku tidak hadir ya. Nah ada satu kutipan ya dari Bapak Gereja Yohanes Chrysostomus mengatakan, bagaimana rasa takut itu ditimbulkan ya? Dia mengomentari ayat 12 ini. Bagaimana rasa takut itu ditimbulkan? Caranya adalah dengan kita mengingat bahwa Allah itu hadir di mana-mana, mendengar segala sesuatu, melihat segala sesuatu. Bukan hanya yang dilakukan dan dikatakan saja, tetapi juga semua yang ada di dalam hati dan jiwa kita.
Oleh sebab itu betapa dalamnya rasa takut dan gentar yang harus kita miliki Bapak Ibu Saudara. Kalau kita mengingat Tuhan itu bukan saja melihat apa yang kita buat, tapi juga melihat isi hati kita, motivasi kita, pikiran kita. Dan kalau Tuhan mau beberkan semua yang ada dalam hati kita, dalam pikiran kita Bapak Ibu Saudara, kita pasti malu. Kita pasti takut. Karena kita sendiri tahu seberapa dalamnya, betapa bobroknya hati kita, betapa bobroknya pikiran kita ini. Oleh sebab itu kita datang kepada Tuhan meminta ampun setiap hari, memohon pengampunannya, memohon supaya Dia menyucikan hati kita, membersihkan hati kita. Nah, selanjutnya Bapak Ibu Saudara, di ayat yang di poin yang selanjutnya, Allah yang mengerjakannya. Hal yang harus diperhatikan selanjutnya adalah dalam kita mengerjakan keselamatan, Allah juga turut serta mengerjakannya. Di ayat yang ke-13 dikatakan, karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Jadi di sini Paulus memberikan kita penghiburan. Jemaat, kamu jangan khawatir, kamu jangan takut. Kamu harus mengerjakan keselamatanmu, kamu harus bertobat, kamu harus minta ampun kepada Tuhan, kamu harus mengubah perilaku, cara pandang, pemikiran, perkataanmu, kamu harus melakukannya. Tapi jangan takut, jangan khawatir. Karena Tuhan juga akan menolong kamu. Tuhan menyertai kamu. Tuhan yang bahkan mengerjakan di dalam diri kita kerelaan, kemauan, bahkan pekerjaan itu sendiri Dia kerjakan dalam diri kita. Ya. Paulus tidak mendorong jemaat untuk aktif tanpa bantuan, tapi dia mengatakan bahwa Allah turut bekerja. Ya, bukan berarti Allah itu menjadikan kita sebagai robot ya Bapak Ibu Saudara. Ya. Saya pemegang teologi Calvinis ya. Dan banyak orang bilang Calvinis itu membuat manusia itu jadi robot, karena percaya Tuhan tuh menaruh kehendaknya itu dalam hati manusia sehingga dikendalikan manusia itu ya, seperti robot. Ya, bukan seperti itu ya Bapak Ibu Saudara. Nah, jadi apa maksudnya ayat 13 ini? Nah, Bapak Ibu Saudara, kita harus ingat bahwa ketika kita belum percaya Tuhan Yesus, ketika kita belum bertobat, hati kita itu masih dikuasai oleh dosa sepenuhnya. Akar dosa itu masih kuat di dalam hati kita. Kecenderungan kita untuk berbuat dosa itu masih kuat. Tetapi begitu kita percaya pada Tuhan Yesus Kristus, begitu Roh Kudus tinggal di dalam hati kita, begitu Roh Kudus berdiam di dalam diri kita, ada kekuatan dari Allah yang menolong kita untuk melawan dosa. Bahkan dikatakan oleh pemazmur ya, di Mazmur 51, Allah itu menjadikan hati seseorang itu baru. Ya, itu doanya Raja Daud ya, ketika dia habis berbuat dosa ya, ketika dia habis berzina dengan Batsheba ya, ditegur oleh Nabi Nathan. Dia berdoa di Mazmur 51 ya, Bapak Ibu bisa baca nanti ya. Dia mengatakan supaya Tuhan itu menjadikan hatinya baru ya. Bahkan janji Tuhan di perjanjian lama juga mengatakan, aku akan mengubah hatimu yang keras itu menjadi hati yang lembut, hati yang mau menerima firman Tuhan ya. Jadi hati kita yang keras ini, yang waktu kita belum percaya ini, diubahkan oleh Tuhan, sehingga yang sebelumnya kita itu membenci Tuhan, tidak mau melakukan kehendaknya, tidak suka akan perintah-perintahnya, ini diubahkan. Kita jadi punya kesenangan untuk mencari Tuhan, kita jadi punya kesenangan untuk melakukan kehendaknya, kita jadi punya keinginan untuk untuk menaati perintah Tuhan. Oleh sebab itu di Mazmur yang lain dikatakan, aku suka melakukan kehendak-Mu ya Allahku, Taurat-Mu ada di dalam dadaku ya. Taurat Tuhan sudah tertulis, sudah termeterai dalam hati kita oleh kuasa Roh Kudus ketika kita percaya pada Tuhan Yesus Kristus. Kita jadi punya keinginan yang baru. Kita jadi punya keinginan untuk dekat kepada Tuhan. Kita jadi punya keinginan untuk taat, untuk bertobat, untuk minta ampun pada Tuhan. Yang tadinya kita tidak sadar akan dosa-dosa kita, yang tadinya kita bodoh amat sama kesalahan-kesalahan kita, kita jadi sadar. Kita diinsafkan oleh Roh Kudus ya. Dan bukan saja di dalam hati kita Allah itu bekerja, tapi juga Dia menuntun sampai akhir ya. Kalau Bapak Ibu Saudara ingat ya, khotbah saya yang pertama ya, Allah itu bekerja, Allah yang memulai dan juga Allah yang mengakhiri. Allah yang memulai pekerjaan di dalam hati kita, dan Dia juga yang menuntun pekerjaan di dalam hati kita ini sampai selesai. Dia sudah memberikan kita hati yang baru, kasih kita keinginan yang baru. Kemudian waktu kita ingin berbuat hal yang baik, melakukan hal yang sesuai dengan kehendak Tuhan, Dia sertai, Dia tolong.
supaya pekerjaan baik itu selesai sampai hari Yesus Kristus bahkan. Nah, jadi di sini di dalam kita mengerjakan keselamatan ini, dalam proses pengudusan ini Bapak Ibu Saudara, kita dan Allah sama-sama aktif dalam proses pengudusan ini. Nah, kalau kita percaya bahwa Tuhan menyertai kita dalam proses pertobatan kita, dalam proses pengudusan kita ini, maka kita akan semangat dalam berbuat baik. Kita akan semangat dalam melayani, dalam bertobat. Kita akan memiliki hati yang percaya bahwa kalau saya bertobat, Tuhan pasti akan sertai. Kalau saya mengubah hidup saya, kalau saya punya niat mengubah hidup saya, Tuhan pasti menyertai. Ya. Karena kita tahu bahwa kesuksesan adalah jaminannya dari Tuhan. Nah, selanjutnya di poin yang kedua, Bapak Ibu Saudara, bersinar di tengah kegelapannya. Nah, Bapak Ibu Saudara, Paulus ini ingin menunjukkan bahwa mengerjakan keselamatan itu tidak terbatas pada berdoa dan membaca Alkitab ya. Kita berpikirkan, oh kalau saya ingin bertobat saya harus banyak berdoa, banyak baca Alkitab ya. Kalau saya ingin hidup kudus saya harus banyak berdoa, follow akun-akun Kristen gitu kan di IG. Enggak ya. Bukan cuma itu saja. Paulus ingin mengajarkan kepada kita bagaimana mengerjakan keselamatan ini harus diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam aktivitas kita sehari-hari. Entah itu kita makan, minum, bekerja, belajar, dalam segala hal. Oleh sebab itu dikatakan di ayat 14, lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantah. Lakukanlah segala sesuatu di sini. Bukan saja berdoalah atau baca Alkitablah dengan tidak bersungut. Bukan. Lakukanlah segala sesuatu. Entah itu Bapak Ibu nyuci piring, atau bekerja, atau belajar, atau apapun itulah. Nyetrika, nyapu, ngepel. Hal-hal yang sepele, pekerjaan-pekerjaan rumahan pun kita harus lakukan dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. Mengapa? Karena Bapak Ibu Saudara, setiap kegiatan yang kita lakukan ini seharusnya memiliki tujuan, yakni untuk mengerjakan keselamatan kita. Kita mengerjakan keselamatan di setiap aktivitas kehidupan kita, apapun itu. Nah, selanjutnya perhatikan bagaimana kita harus melakukan setiap aktivitas ini dengan tidak bersungut-sungut dan juga tidak berbantah-bantah. Ya, kalau kita ingin bekerja, kita ingin belajar, kita ingin melakukan suatu aktivitas, kita harus lakukan dengan tulus, kita harus lakukan dengan tekun. Maksud Paulus di sini ya. Nah, saya akan saya akan kupas lebih dalam lagi mengenai bersungut-sungut dan berbantah-bantah ini ya. Next. Nah, ini dia. Ada tutorial namanya. Tutorial untuk tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantah. Apa saja yang harus kita ingat, apa saja yang harus kita percaya, yang harus kita dalami supaya kita ini bisa bekerja, kita harus bisa beraktivitas dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantah. Apa saja yang pertama kita harus lihat bahwa ingat bahwa Tuhan menerima kita lebih dari apa yang pantas kita dapatkan dari Tuhan ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, seringkali kita berpikir ya dalam kehidupan kita ini, kita mempertanyakan gitu, kenapa saya ada di sini? Kenapa saya ditempatkan di situasi seperti ini? Seringkali kita berpikir, kenapa saya ditempatkan di pekerjaan seperti ini, di sekolah seperti ini, di keluarga seperti ini? Pertanyaan itu juga muncul dalam kehidupan saya. Ya. Apalagi waktu saya sampai di sini, saya langsung bertanya-tanya, kenapa saya di sini? Karena itu pertanyaan yang mempertanyakan tujuan, mempertanyakan eksistensi kita, keberadaan kita sebagai manusia. Untuk apa saya hidup? Untuk apa saya berada di sini? Untuk apa? Kenapa saya berakhir di keluarga seperti ini? Ya. Dan kalau kita tidak menemukan jawabannya, Bapak Ibu Saudara, ya kita akan berakhir tadi. Kita jadi bersungut-sungut dan berbantah-bantah. Segala sesuatu yang kita kerjakan, kita lakukan dengan keluhan. Bahkan mungkin kita berbantah-bantahan, kita berkelahi satu dengan yang lain, dengan sesama anggota keluarga, dengan sesama rekan kerja, dengan pelayan yang lain. Kita jadi bertanya-tanya, kenapa saya di sini? Kita nggak puas, Bapak Ibu Saudara, dengan diri kita. Kita tidak puas dengan situasi kita, tidak puas dengan apa yang kita miliki, dengan apa yang kita kerjakan, dengan keluarga kita, dengan pekerjaan kita, dengan sekolah kita. Kita nggak puas. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara, ini hal yang tidak mudah. Untuk tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantah ini sesuatu yang sulit untuk kita kerjakan. Oleh sebab itu, hal-hal ini harus kita ingat. Ingat bahwa situasi kita ini lebih baik daripada apa yang pantas kita dapatkan.
Apa yang pantas kita dapatkan Bapak Ibu Saudara? Kita pantas dapat hukuman sebagai orang berdosa. Kita pantas masuk neraka semua. Ya, waktu lalu Bu Dena sempat khotbah juga ya, bahwa kehidupan kita ini bisa jadi lebih buruk ya. Kita pantas menerima hukuman. Segala penderitaan, segala situasi, segala kondisi yang kita alami sekarang ini Bapak Ibu Saudara, ini jauh lebih baik daripada apa yang kita bayangkan. Coba bayangkan Bapak Ibu Saudara, kita masih bisa makan, masih bisa minum, bahkan masih bisa bernafas pun Bapak Ibu Saudara. Itu suatu anugerah, suatu berkat dari Tuhan. Kalau kita mau ingat tadi yang saya jelaskan mengenai bagaimana Tuhan itu melihat segala sesuatu dalam diri kita, bahkan sampai ke kedalaman hati Bapak Ibu Saudara, kita nggak mungkin lolos daripada itu. Kita pasti dapat hukum. Tapi Tuhan berkenan memberikan kita tarikan nafas lagi, memberikan kita, bahkan memelihara hidup kita, memberikan kita makan, memberikan kita berkat, memberikan kita tenaga, kekuatan, kesehatan bahkan. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, kita harus ingat, posisi kita bisa jadi lebih buruk. Kita seharusnya menderita. Dan selanjutnya yang harus kita ingat adalah kebaikan Tuhan yang telah kita rasakan dan kita terima sepanjang hidup ini. Seberapa sering kita menghitung berkat-berkat Tuhan, kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Seberapa sering kita menghitung segala berkat-berkat yang kita terima secara langsung ataupun tidak langsung dalam hidup kita. Kita mungkin akan menemukan bahwa berkat-berkat Tuhan itu begitu banyak. Bahkan mungkin kita tidak mengingatnya lagi Bapak Ibu Saudara. Tuhan itu begitu baik ya. Anugerahnya itu begitu melimpah. Kalau kita perhatikan ya, kalau kita ingat-ingat arti kata anugerah dan juga arti kata belas kasihan. Anugerah itu artinya apa? Anugerah itu artinya sesuatu yang tidak pantas kita dapatkan, tapi kita dapatkan. Belas kasihan itu adalah sesuatu yang seharusnya kita dapatkan, tapi kita tidak dapatkan. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, ini yang harus kita ingat ketika kita bekerja, ketika kita beraktivitas, ketika kita belajar, ketika kita sedang berada di dalam keluarga. Oleh sebab itu anak-anak jangan kita mengeluh ketika kita disuruh orang tua atau ketika diminta tolong. Jangan mengeluh. Kondisi kita bisa jadi lebih buruk bahkan. Ingat segala kebaikan Tuhan yang sudah kalian terima dari orang tua kalian. Bapak Ibu Saudara yang bekerja, yang melayani, jangan kita mengeluh dalam bekerja, jangan kita berbantah-bantahan. Ingat kebaikan Tuhan yang sudah kita terima. Ingat anak-anak kalian itu berkat dari Tuhan yang Tuhan berikan pada kalian untuk dijaga, untuk dirawat, yang Tuhan percayakan. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, kita tidak lagi akan bersungut-sungut ketika kita ingat segala kebaikan Tuhan. Nah selanjutnya, jangan kita melihat apa yang kita tidak punya, karena akan bikin tambah stres ya. Ini pelajaran terakhir yang saya tidak cantumkan di sini. Kalau kita terus melihat apa yang kita nggak punya Bapak Ibu Saudara, ya kita stres sendiri nanti. Kita melihat rumput tetangga lebih hijau. Sering terjadi kan. Waktu itu di asrama saya ngelihat teman-teman saya sudah pada lulus, ya kan, teman-teman saya, apalagi di IG. Makanya saya jarang buka IG dulu. Ngelihat story IG itu, aduh teman-teman sudah pada sukses di luar negeri, kerja di luar negeri, makanannya mewah-mewah. Ya foto makanannya loh, kita nggak tahu hidupnya mereka kayak mana. Tapi ngelihatnya itu, aduh, kok enak ya. Dalam hati kita kan gitu. Tapi akhirnya saya diingatkan gitu. Akhirnya sadar sendiri juga, saya masih bisa makan, masih bisa apa ya, masih bisa hidup lah, ya masih bersyukur lah setidaknya gitu. Makanya kita jangan memikirkan apa yang kita nggak punya, nanti stres sendiri Bapak Ibu Saudara. Kita sering seperti itu, ya. Kita kayak anak kecil. Anak kecil kan seperti itu ya. Ini mama mau mainan yang kayak gini, kita udah beliin, nanti dia melihat yang lebih besar, yang lebih bagus lagi, dia pengen. Dikasih lagi, dia lihat temannya punya mainan yang lebih bagus, dia pengen. Ya. Cuma permainan kita lebih besar aja. Kita ngeliat rumah tetangga lebih bagus, catnya apa, baru dicat, ya kan? Wah kita pengen. Ngeliat tetangga punya mobil baru, atau mungkin kita ngeliat teman kita punya anting baru, mungkin atau punya apalah barang-barang yang lebih bagus lah, ya kan? Kita pengen.
Kalau kita terus cari itu ya kita stres sendiri. Makanya jangan dilihat, jangan diinginkan. Nah, kalau kita melihat kebaikan Tuhan, kita juga harus mengingat bahwa ada kebaikan yang jauh lebih besar nanti yang akan kita terima. Karena kita akan menerima warisan kekal di surga, Bapak Ibu Saudara. Amin. Kita nggak melihatnya sekarang, tapi kita akan melihatnya nanti. Mungkin kita nggak bisa merasakannya sekarang, kita akan merasakannya nanti. Ya. Ada satu kutipan ya dari John Newton ya, yang mengatakan seperti ini. John Newton ini yang menulis Amazing Grace ya, Bapak Ibu Saudara. Kalau Bapak Ibu Saudara tidak tahu ya, dia mengatakan, anggaplah ada seorang mau pergi ke New York untuk menerima warisan yang besar dan keretanya rusak di tengah jalan. Ya, orang zaman dulu naik kereta kuda ya, Bapak Ibu Saudara. Nah, sehingga dia ini harus berjalan kaki untuk sampai ke kota. Betapa bodohnya dia jika dia menggerudu sepanjang sisa perjalanan, keretaku rusak. Yang kita miliki, yang kita punya sekarang ini, Bapak Ibu Saudara, mungkin tidak banyak. Bahkan mungkin ada sesuatu hal yang kita miliki, yang kita punya itu kita ya dalam kondisi yang buruk lah, Bapak. Tapi kalau kita memperhatikan apa yang kita punya sekarang, kita mengeluh, kita bersungut-sungut, kita mengeluh pekerjaan kita kok seperti ini, kita mengeluh sekolah kita kok seperti ini, teman-teman saya kok seperti ini. Kita lupa akan warisan kerajaan surga yang kita miliki nanti ke depannya itu. Betapa bodohnya kita. Kita lupa akan keluarga kerajaan Allah yang akan kita miliki nanti, yang jauh lebih baik daripada keluarga kita sendiri di sini. Kita lupa kita akan memiliki warisan itu nantinya. Betapa bodohnya kita. Segala penderitaan yang kita alami sekarang ini tidak ada bandingannya dengan kemuliaan yang akan kita terima nanti. Amin. Mari kita berjalan bersama-sama dengan John Newton menuju New York, menuju Yerusalem baru, dengan tidak bersungut-sungut, dengan tidak berteriak keretaku rusak. Kita berjalan dengan tekun, kita berjalan dengan sabar, menanggung segala penderitaan kita, menanggung segala kelemahan kita, mengingat bahwa kita memiliki warisan yang jauh lebih besar nanti. Nah, jadi itu ya Bapak Ibu Saudara, mari kita bekerja, mengerjakan keselamatan kita itu dengan tidak bersungut-sungut, dengan tidak berbantah-bantah di dalam segala aktivitas, dalam segala pekerjaan, dalam segala usaha-usaha kita. Anak-anak muda yang sedang belajar, yang sedang berkuliah, yang sedang bersekolah, belajarlah dengan tekun, dengan rajin, jangan bersungut-sungut, jangan berbantah-bantahan. Bapak Ibu Saudara yang bekerja, yang berusaha, lakukanlah dengan tekun, dengan semangat. Amin. Untuk mengerjakan keselamatan kita, Bapak Ibu Saudara. Nah, kemudian ketika kita sudah tidak bersungut-sungut dan tidak berbantah-bantahan ini, disinilah kita akhirnya bersinar. Kita berbeda dari dunia. Kita dilihat berbeda dari dunia. Apa tujuan dari kita tidak bersungut-sungut dan tidak berbantah-bantahan? Kita jadi bersyukur. Nah, ini tidak menggerutu. Kembali lagi. Tidak menggerutu itu menjadi terang dunia. Ya, itu average kenikmatan dunia friend ya. Sementara orang yang biasa menikmati anugerah Allah itu lebih keren lah tempatnya. Ya. Nah, next ya. Nah, jadi tujuan kita mengucap syukur itu Bapak Ibu Saudara adalah supaya apa? Yang pertama supaya kita menjadi tidak bercacat celah ya. Dan tiada bernoda, dikatakan oleh Paulus tadi ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat ya, dunia ini menawarkan banyak hal, menawarkan banyak kenikmatan. Dunia ini ingin supaya kita itu menikmati segala kenikmatan yang ada, melupakan segala anugerah yang Allah sudah berikan, mencari hal-hal yang sia-sia. Ya. Dan sebab itu di salah satu novel yang saya baca ada obrolan seperti ini, Bapak Ibu Saudara. Aku tidak tahu apakah aku akan cukup bahagia jika sudah punya sabuk untuk bajuku dan pita untuk topiku ya. Ini dua orang saudara sedang mengobrol gitu. Nah, kemudian saudara yang satu ini membalas, kau bilang kapan hari kalau kau akan benar-benar bahagia jika bisa pergi ke rumah Annie Moffat ya. Jadi saudaranya ini diundang ke rumah orang kaya, dia senang gitu. Tapi ketika dia tahu dia nggak punya sabuk untuk topinya itu, nah dia sedih lagi gitu. Kemudian dia katakan, ya memang saya bahagia sekarang, saya nggak ngeluh, cuma tampaknya semakin seorang mendapat sesuatu dia menginginkan sesuatu lagi. Ya. Nah, dunia ingin supaya kita berpikir seperti itu, mencari kenikmatan yang tiada akhirnya, tiada habis-habisnya. Tapi jika kepuasan kita, kenikmatan kita yang sejati ini kita dapatkan di dalam Kristus Yesus, maka yang ada hanyalah ucapan syukur setiap hari, Bapak Ibu Saudara. Ya.
Oleh sebab itu kita harus menghidupi kehidupan yang tidak menggerudu ini, yang penuh dengan ucapan syukur ini. Supaya apa? Supaya dunia melihat kita berbeda, supaya kita bersinar di tengah-tengah dunia. Tujuan dari kita berhenti mengeluh dan mulai mengucap syukur adalah supaya kita itu menjadi tiada bercacat celah, tidak bernoda, dan terlihat karakter yang sesungguhnya dari anak-anak Allah. Ketika kita bekerja dengan semangat, ketika kita belajar dengan tekun, dengan tidak mengeluh, dunia akan melihat kita itu sebagai orang-orang yang berbeda dari mereka. Dunia akan melihat kita sebagai terang dunia. Itulah sebabnya khotbah minggu lalu ya, Bu Rumba mengatakan supaya kita itu menjadi terang dunia dalam pelayanan kita, dalam pekerjaan kita. Ya, masih ada hubungannya dengan khotbah saya sekarang ini ya. Ketika kita tidak mengeluh, melainkan bersyukur, orang-orang di sekitar kita jadi tidak punya alasan untuk menjatuhkan kita. Kita bekerja dengan penuh ucapan syukur. Kita menunjukkan kualitas kita sebagai anak-anak Tuhan. Itulah sebabnya Paulus katakan kita jadi tidak bercacat dan tidak bernoda. Kalau Bapak Ibu ingat ya, khotbah saya yang pertama menjelaskan bagaimana tidak bercacat dan tidak bernoda itu menunjukkan supaya kita itu memiliki reputasi yang baik di tengah-tengah masyarakat. Kalau kita tidak mengeluh, kita tidak bersungut-sungut dalam pekerjaan kita, orang jadi tidak punya alasan untuk menjatuhkan kita, untuk membeberkan kesalahan kita. Selanjutnya juga kita menunjukkan kualitas sebagai anak-anak Tuhan. Kalau kita bekerja dengan rajin, dengan tekun, kita bersyukur Bapak Ibu Saudara, bukan supaya kelihatan rohani, tapi kita bersyukur untuk menunjukkan pada orang-orang dunia bahwa kita memiliki sumber dari segala keperluan dan kecukupan kita, yakni Tuhan Yesus Kristus. Nah, hal yang kedua dapat kita lakukan untuk bersinar di tengah-tengah dunia adalah dengan berpegang pada firman kehidupannya. Kita berpegang pada Injil Kristus. Kalau kita tetap mempertahankan Injil di tengah-tengah segala kesusahan, di tengah-tengah segala penderitaan kita, orang jadi melihat kita berbeda. Kenapa orang ini masih percaya pada Tuhan Yesus? Kenapa dia masih percaya pada Injil walaupun dia sedang ada dalam keadaan susah, dia sedang ada dalam keadaan yang tidak menyenangkan? Ada salah satu tokoh sejarah gereja yang saya ingat ya, namanya Justin Martyr ya. Justin Martyr ini seorang filsuf, dan dia ini suka sekali mempelajari filosofi Yunani. Dan dia tidak suka dengan orang-orang Kristen. Dia tidak tertarik untuk percaya pada Tuhan Yesus. Apa yang membuat dia tertarik adalah ketika dia melihat bagaimana orang-orang Kristen ini mempertahankan iman mereka. Biarpun orang-orang Kristen ini sudah dilemparkan ke hewan-hewan buas, sudah disalibkan, sudah dibakar, mereka masih mempertahankan iman mereka. Ini yang membuat Justin Martyr ini akhirnya percaya pada Yesus, karena dia melihat ketekunan iman mereka, melihat ketekunan iman orang-orang Kristen ini tadi, sehingga dia sendiri pun menjadi martir. Itulah sebabnya disebut namanya Justin Martyr. Nah, kalau kita masih tetap berpegang iman kita, tetap mempertahankan iman kita, tidak mengeluh, melainkan mengucap syukur, mempertahankan iman kita, kita menjadi terang bagi dunia ini, Bapak Ibu Saudara. Dunia akan melihat kita berbeda. Dunia akan melihat kita sebagai anak-anak Allah, menunjukkan karakteristik kita sebagai anak-anak Allah. Jadi di situ kita bisa memperlihatkan pada dunia Injil yang sejati, Injil yang sudah kita hidupi dalam kehidupan kita. Ya. Dan selanjutnya, di poin yang ketiga, sukacita. Ya. Akhirnya segala usaha kita, segala pekerjaan kita yang kita lakukan untuk mengerjakan keselamatan kita ini menghasilkan yang namanya sukacita, Bapak Ibu. Perhatikan dia yang ke 16 ya. Dia yang ke-17. Tapi sekalipun darahku dicurahkan pada korban dan ibadah imanmu, aku bersukacita dan aku bersukacita dengan kamu sekalian. Jadi Paulus ini memiliki visi yang jauh, Bapak Ibu Saudara. Dia tidak hanya memikirkan pelayanannya itu untuk memiliki pengaruh untuk 5 tahun ke depan, untuk 10 tahun ke depan, untuk 20 tahun ke depan. Tapi dia memikirkan pelayanannya ini memiliki dampak yang bahkan sampai pada hari Yesus Kristus dikatakan. Memiliki dampak bagi kemuliaan Tuhan. Visi utamanya adalah untuk memuliakan Tuhan. Dalam kita bekerja, Bapak Ibu Saudara, dalam kita belajar, dalam kita beraktivitas, kita sudah lakukan dengan penuh ucapan syukur. Kita lakukan dengan tidak mengeluh. Kita menjadi anak-anak terang di tengah dunia. Akhirnya kita membawa kemuliaan bagi Tuhan. Dampaknya, hasilnya yang terutama, yang tertinggi, bukan saja kita menguntungkan sesama kita,
tapi juga membawa kemuliaan bagi nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Ya. Dikatakan bahwa dia akan bermegah di ayat yang ke-16 16b ya, supaya aku dapat bermegah pada hari Kristus. Dia bermegah bukan atas usahanya sendiri, bukan atas perbuatannya sendiri, tetapi atas karya Tuhan dalam hidup, atas keterlibatan Tuhan dalam segala pekerjaannya. Dia sadar tadi ya, bahwa Allah turut bekerja tadi dalam mengerjakan keselamatan tadi itu. Oleh sebab itu dia dapat bermegah pada hari Yesus Kristus. Karena apa? Karena Tuhan sudah menolong dia, menyertai usahanya tadi, menyertai pelayanannya tadi sampai selesai. Inilah yang membuat pekerjaan dan usaha kita itu tidak sia-sia, Bapak Ibu Saudara. Karena ada pertolongan Tuhan. Amen. Kalau kita sadari ada pertolongan Tuhan, ada penyertaan Tuhan dalam pekerjaan kita, dan kita tahu bahwa pekerjaan kita jadi tidak sia-sia, kita akan bersukacita. Bersukacita karena Tuhan menyertai kita. Amen. Kita belajar, kita bekerja dengan sungguh-sungguh. Segala hasilnya kita serahkan pada Tuhan. Dan akhirnya hasilnya lah kita bersukacita atas segala apa yang telah Dia kerjakan dalam hidup kita. Tolong tampilkan ayatnya. Ya. Mazmur 127 ayat 1 dikatakan, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Kita berusaha sungguh-sungguh, berdoa memohon pertolongan Tuhan, berdoa memohon perlindungan Tuhan, pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita, penyertaannya dalam usaha kita. Kemudian kita bekerja sungguh-sungguh, berusaha sungguh-sungguh, tidak menyerah. Saya yakin bahwa Tuhan menyertai kita. Pekerjaan kita tidak sia-sia. Apapun yang ada di tangan kita saat ini, kerjakan dengan setia. Bukan hanya bagi anak-anak kita, bukan hanya bagi orang tua kita, bukan hanya bagi sesama kita, Bapak Ibu Saudara, tapi yang utama adalah untuk mempermuliakan nama Tuhan. Amen. Bekerjalah, belajarlah, berusahalah demi kemuliaan nama Tuhan. Karena itulah tujuan hidup kita. Katekismus Westminster singkat. Pertanyaan nomor yang pertama menanyakan, apa tujuan hidup manusia? Tujuan hidup manusia adalah untuk memuliakan Tuhan dan menikmati Dia sampai akhir hidup. Akhirnya Bapak Ibu Saudara, kita sampai pada kesimpulan. Ya. Kristus Yesus telah menyelamatkan hidup kita, dan sekarang tugas kita adalah untuk menjalani hidup sebagai orang-orang yang telah diselamatkan. Mari kita berusaha semampu kita untuk menjalani hidup yang telah diselamatkan ini dengan penuh ucapan syukur, sembari terus mengingat bahwa apapun yang kita kerjakan, yang kita usahakan, yang kita lakukan, Allah senantiasa menyertainya sehingga akan berbuah bagi kemuliaannya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa.